Ya Allah, modelnya kok wis kaya ngene iki nah lho, Lur. Ya Allah. Angine rek. Tuh. Sudah seperti ini lagi. Kemarin kayak sunny day, so beautiful ngono ya, Lur. Sekarang sudah seperti ini. Piye rek ini rek? Dikasih salju nggak ada habis-habisnya. Bulan Maret ya masih seperti ini saja. Oke, piye Lur ini ceritanya kok seperti ini? Sudah bulan Maret, saljunya kok datang lagi. Beberapa hari kemarin cuaca panas, cerah, sampai berapa derajat ya? Kemarin itu sampai 9 derajat Celcius teman-teman. Nah, pagi ini atau siang hari ini -1 lagi, dan seperti yang tampak seperti ini. Tralalala, trililili. Aku akan mengangkut kayu. Sudah beberapa hari aku nggak pernah ngangkut kayu ya teman-teman. Kalian nggak pernah melihat aku mengangkut kayu dari woodshed. Nah, siang ini karena beberapa hari nanti akan dingin lagi, kita akan mengangkut kayu sedikit saja teman-teman. Mengangkut kayu sedikit saja. Ini lawang kalau nggak diganjel ya. Nah, seperti ini. Yuk kita ngangkut kayu teman-teman. Biar ada stok kayu untuk perapian saat kita membutuhkan. Ini saja. Apa ya? Ini apa rek? Oh iya. Ini baju-baju mau aku donasikan ke thrift store. Selalu lupa buat ngangkut. Nanti aja teman-teman ya, saat kita ke kota pas lewatin thrift store kita bawa aja, kita donasikan. Oh boy kira bekas mainannya Virgil atau apa ini, taruh di sini. Nih, aku cepot rek. Duh, oh ini, aku harus pakai ini loh teman-teman. Yak track apa yak track ini? Ini taruh di atas sepatu seperti ini teman-teman. Biar nggak keplese. Jadi ada semacam apa nih Yogi? Kayak kawatnya teman-teman untuk membuat traction. Biar nggak keplese. Apa tadi yang mau aku bahas? Oh ya, musim dingin itu yang ditakuti adalah kalau seperti kemarin pemanas ruangannya ngadat dan kita nggak punya kayu, bisa membeku teman-teman manusianya dan juga rumahnya. Maksudku untuk plumbing sistemnya itu loh, pipa-pipa airnya itu kan juga harus diangetin teman-teman, biar airnya nggak membeku di pipa dan nanti pipanya retak atau pecah. Jadi musim dingin seperti ini sampai minus-minus seperti ini bukan hanya manusianya saja yang dijaga agar tetap anget, tetapi juga rumahnya, rumah yang memiliki plumbing system atau sistem air. Kadang kalau saya mengusahakan kayu seperti ini terus ada yang komen, Mbak apa nggak ada pemanas listrik, apa nggak punya pemanas LP gas? Ya kalau teman-teman memperhatikan video-video saya, mengikuti video saya, tentu kalian juga tahu ya, kita itu punya bermacam-macam pemanas. Pemanas dari listrik, alat pemanas listrik yang kecil-kecil itu, pemanas yang besar sebesar AC itu, yang furnace memakai power LP gas. Tapi teman-teman, kita tetap mengusahakan kayu seperti ini untuk apa toh? Kalau ada badai salju sangat buruk,
alamnya sedang tidak bersahabat dan kita untuk pasokan listriknya itu cut off. Meskipun furnace itu memakai power LP gas, untuk fan-nya, fan yang ngeblow uap panasnya itu kan pakai tenaga listrik, teman-teman. Kalau seumpama listriknya cut off karena badai salju dan sebagainya, kita nggak menerima suplai listrik, setidak-tidaknya kita tidak kedinginan, teman-teman, di dalam rumah ya. Ada firewood atau perapian dan itu tidak menggunakan energi apa-apa ya, cuman menggunakan kayu aja dibakar. Itulah teman-teman, jadi hidup di tempat atau area yang iklimnya seperti ini kita harus pinter-pinter untuk waspada, teman-teman. Istilahnya sedia payung sebelum hujan. Itu ilmu yang diturunkan oleh mertua saya. Mertua saya itu selalu berpesan, jangan kira di sini itu sama dengan di Indonesia. Di sini saat musim dingin, dinginnya itu dingin banget. Jadi untuk makanan, untuk penghangat, kamu harus prepare itu. Makanya saat musim panas saya itu menggunakan waktu saya sebaik-baiknya ya untuk nyetok makanan dan sebagainya. Kalau ya itu tadi pas badai salju, kita yang tinggal in the middle of nowhere seperti ini tidak bisa ke kota untuk belanja, kita ada makanan di dalam rumah, teman-teman. Jadi seperti itu ya, well prepare istilahnya. Itu ilmu yang saya pelajari atau saya dapatkan dari mertua saya. Berbeda kalau di Indonesia ya, yang iklimnya ya meskipun musim penghujan, masih ada saja penjual sayur dan sebagainya, tukang obrok lah kalau di kampung saya istilahnya, yang mengantar sayur sampai ke rumah kita, di depan rumah kita. Dan pokoknya kalau di sana, terutama di kampung saya itu mudah banget mendapatkan suplai bahan makanan dan sebagainya. Makanya orang-orangnya santai ya, teman-teman ya, dan iklimnya juga saat nggak ada musim dingin di sana. Tapi di sini berbeda lagi, kita saja yang harus menyesuaikan dan beradaptasi, teman-teman. Saya sendiri saat kadang panenan kentang banyak, panenan apa banyak, gitu kan biasanya ada saja komentar yang menanyakan, Mbak, sebanyak itu apa habis dimakan sendiri? Mbak, sebanyak itu untuk apa gitu ya? Ya karena teman-teman, background dari si penanya itu ya sama seperti saya ya. Dulu kalau saya tetap di Indonesia kan juga akan bertanya seperti itu. Itu hasil panen sebanyak itu apa nggak dijual? Masa dimakan sendiri habis gitu ya. Tapi kalau kalian tinggal di sini, nah, kalian akan dihadapkan oleh situasi maupun iklim yang berbeda seperti ini, akan beda lagi pandangan kita ya, teman-teman ya. Dengan musim dinginnya seperti ini udah berapa bulan? Salju seperti ini on and off udah 3 bulan, teman-teman. Kita nggak bisa nyangkul, nggak bisa beraktivitas di kebun. Artinya apa? Saat musim dingin seperti ini adalah saat dimana kita menikmati hasil kebun, hasil jerih payah kita selama musim summer yang kemarin itu ya. Jadi ini adalah sebenarnya Jadi ini sebenarnya adalah musim untuk rebahan atau berleha-leha, teman-teman ya, menikmati hasil jerih payah kita selama musim panas yang kita usahakan dari kebun, kita stok untuk makanan selama musim dingin. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Kelihatannya ya banyak hasil kebun itu kalau dilihat sekali waktu saja, dimakan sekali makan atau dimakan apa habis sebanyak itu. Kita nggak mikir musim dingin di sini tuh 6 bulan dari bulan teman-teman, November sampai bulan Maret. Sampai bulan Maret tuh masih on and off saja saljunya. Di sini itu springnya itu bulan April, akhir April sampai Mei. Untuk kentang itu biasanya bisa kita tanam di akhir April karena di dalam tanah, teman-teman. Setidak-tidaknya tidak membeku kalau turun salju lagi ya. Tapi untuk tanaman-tanaman seperti kacang-kacangan ataupun pokoknya tanaman sayur mayur yang hidupnya di atas tanah, itu kita menunggu sampai pertengahan Mei. Jadi seperti itu, teman-teman. Dari bulan Desember sampai pertengahan Mei loh. Itu kalau kita nggak nyetok makanan,
Yo bangkrut bandare rek. Lah keluargaku keluarga besar loh teman-teman ya. Virgil, Dedi, saya, Zebrin, belum nanti Adel kalau pulang. Keluarga besar 5 orang kok. Adel aja sekarang sudah jarang pulang. Kalau masih di rumah ya bayangkan saja itu makanan stoknya untuk 6 bulan. Ya meski kalian juga perhatikan saya juga sering belanja, tapi setidak-tidaknya ya sedikit banyak bisa ngirit kalau kentangnya saja atau bahan pokoknya kita bisa mengusahakan sendiri teman-teman. Jadi seperti itu, aku menyerocos saja. Kami Bismillah teman-teman, yuk. Bismillah. Ini yang berat. Harus naik. Yuk, Lur. Yuk, terus gaskan. Nggak banyak teman-teman, ini aja sedikit-dikit. Kalau bulan Maret seperti ini aku nggak nyetok banyak-banyak. Bulan Maret gini aku nyetoknya sedikit-sedikit saja teman-teman, beda kalau bulan Desember ya. Karena seperti yang kalian lihat sendiri, meskipun bersalju biasanya akan mencair cepat karena temperaturnya nggak begitu, minusnya itu nggak begitu rendah teman-teman ya, minusnya nggak begitu banyak. Paling seperti siang ini -1 gitu. Tuh, salju yang di tanah itu biasanya akan cepat mencair. Enggak seperti bulan ya masih on and off seperti ini salju teman-teman, tapi enggak seperti kalau bulan-bulan Desember, Januari gitu ya. Selesai sudah tugas kita. Nah teman-teman, akhirnya selesai sudah tugasku pagi ini, PR-ku untuk ngangkut kayu ke dalam rumah ya. Siang ini atau siang nanti sekitar jam 1 saya dan Pak Wahid mau ke sekolahnya anak-anak, ada jadwal parent teacher conference teman-teman ya. Bagi kalian yang barangkali masih awam apa itu parent teacher conference, adalah pertemuan antara para orang tua dengan guru-guru di sekolah ya, tapi tidak sekaligus semua orang tua dikumpulkan di satu ruang untuk diceramai para guru, enggak teman-teman ya. Biasanya kita akan diberikan link, kita sudah mengisi jadwal appointmentnya, waktu yang kosong untuk bertemu guru. Jadi guru akan bertemu dengan setiap orang tua para siswa itu secara privasi teman-teman ya, untuk membahas perkembangan anak-anak kita di sekolah, apakah lebih baik atau mengalami penurunan gitu teman-teman, baik itu tentang nilai akademis di bidang akademisnya maupun perilaku, attitude dan sebagainya. Biasanya juga dibahas seperti Virgil itu yang kadang ya nggak perhatian saat guru menerangkan atau menjelaskan, itu biasanya nanti juga akan dijelaskan gitu ya teman-teman. Untuk Virgil dan Zebrin itu so far kalau dari
nilai akademisnya ya oke teman-teman, saya kira ya mereka nggak pinter-pinter ya enggak, tapi goblok-goblok ya enggak gitu ya, sedang-sedang saja. Untuk attitude ya saya nggak tahu kalau di sekolah mereka bagaimana ya. Kalau di rumah so far ya oke menurutku, tapi kalau di sekolah ya nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan dari guru-guru mereka saja teman-teman ya. Kita lihat bagaimana nanti.